Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Jonathan Ilyasa dengan NPM 211506126 dari kelas Teknik Informatika C. Di sini saya akan menjelaskan tentang exception, di mana ini adalah tugas dari penilaian keaktifan partisipatif 7. Saya diperintah untuk menjelaskan tentang expression dan memberikan contoh programnya. Baik, pada yang perlu kita ketahui adalah exception itu adalah mekanisme yang digunakan dalam pemrograman untuk menangani situasi yang tidak diharapkan atau kesalahan dalam program. Contohnya itu adalah saat program mencoba membagi bilangan dengan nol, maka akan terjadi kesalahan yang disebut dengan arithmetic exception. Ketika sebuah exception terjadi, program akan berhenti dan memberikan pesan kesalahan. Namun kita bisa menangani exception tersebut dengan menggunakan statement try catch. Statement try catch ini akan mencoba mengeksekusi kode yang berpotensi menyebabkan exception. Dan jika exception terjadi, maka program akan tetap berjalan dan mengeksekusi kode yang ada di dalam blok cache. Em, jadi secara umum exception itu bisa dilakukan dengan keyword try catch, di mana eh, pada pemrograman Java ini ada misalkan di ada beberapa kata kunci, yaitu ada try yang dimana digunakan untuk menentukan bagi statement program di mana akan terjadi pengecualian. Blok dari try ini harus diikuti dengan catch atau finally. Kemudian ada catch digunakan untuk menangani kesalahan atau pengecualian yang terjadi. Blok catch ini eh, enggak tidak bisa berdiri sendiri tanpa blok try. Blok catch ini dapat diikuti oleh blok finally, digunakan untuk mengeksekusi bagian kode yang penting dari program. Bagian akan tetap dijalankan baik terjadi eh iya, diikuti oleh blok finally. Karena finally ini itu digunakan untuk mengeksekusi bagian kode yang penting dari program. Bagian ini akan tetap dijalankan baik terjadi pengecualian atau exception ataupun tidak. Kemudian digunakan juga untuk melempar pengecualian yang terjadi di mana throw. Em, ya, kemudian ada throw. Throw itu digunakan untuk melempar pengecualian yang terjadi, di mana throw ini digunakan dalam body dari code yang ada, dari bodinya. Kemudian ada throws, yang tadi throw, kemudian ini throws. Ini digunakan untuk mendeklarasikan pengecualian yang terjadi pada bagian fungsi tersebut. Hmm. Baik, di sini saya sudah ada contoh kode programnya ya. Hmm, pada kode ini ya, saya membuat kelas main dengan metode main. Pada metode main ini, saya mendeklarasikan dua variabel integer, yaitu numerator dan denominator, di mana em, tipe data integer ini dengan variabel numerator dan denominator dengan nilai 10 dan 0. Kemudian di public static void main string x ini saya membuat metode main yang merupakan entry point dari programnya. Kemudian em, pada bagian try ini saya melakukan operasi pembagian antara variabel numerator dengan variabel denominatornya.
Karena saya tahu bahwa jika denominator menilai nol, maka akan terjadi arithmetic exception. Maka kita menangani exception tersebut dengan menggunakan blockage. Pada blockage, saya menangkap arithmetic exception yang terjadi dan menampilkan pesan kesalahan yang didapatkan dari exception tersebut dengan menggunakan metode get message. Kemudian setelah block try catch, setelah dieksekusi, program akan berjalan dan menampilkan pesan program still running. Dengan menggunakan exception handling, program dapat berjalan meskipun terjadi kesalahan yang dapat menangani kesalahan tersebut dengan sesuai dengan kebutuhan program. Baik, untuk em, jika program ini kita run, nah maka akan terjadi akan si em, dia akan menampilkan error. Karena apa? Karena denominatornya ini saya beri angka nol. Ya, karena numerator ini angka 10, maka di sini kan kita membagi numerator dan denominatornya. Nah, sementara 10 jika dibagi 0, maka dia akan error karena by zero. Coba kalau sekiranya kita em, jika kita mengganti angkanya menjadi 5 misalnya. Misalkan saya membaginya dengan 5. Wah, ini zoomnya menghalangi nih. Misalkan ini sudah saya itu denominator saya udah diganti 5. Kira-kira kalau sekali di run, nah dia akan menampilkan 2 ya, karena 10 dibagi 5 itu adalah 2. Coba misalkan kita memberi angka denominatornya itu 7. Bagaimana untuk hasil runnya? Nah, dia akan menampilkan result 1 ya. Dia akan menampilkan bilangan bulatnya langsung. Kemudian kalau jika kita memberi angkanya 11 gitu, apa yang akan terjadi? Nah, programnya akan menampilkan result 0 karena tidak 11 tidak bisa dibagi dengan 10. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.